Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oka Mabar 2020 Farmasi Muda itu kita. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Endrianti. Saya berasal dari prodi D3 Farmasi. Di sini saya ingin menyampaikan apa tanggung jawab, penerapan tanggung jawab, serta tujuan dari tanggung jawab dan aspek-aspek dari tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab adalah kesadaran dari diri manusia yang telah dilakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab bisa disebut juga dengan menanggung segala sesuatu yang telah terjadi. Di dalam tanggung jawab ada beberapa jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab untuk masyarakat. Dan kelima, tanggung jawab untuk bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap Tuhan yaitu kita terus selalu melakukan ibadah dan menjalankan semua perintah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu misalnya mengerjakan tugas, menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan rumah, membersihkan kamar sendiri. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini misalnya membantu ayah, membantu ibu dalam membersihkan rumah, membantu adik dalam mengerjakan tugas. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat ini misalnya ikut membantu gotong royong, ikut menjaga pos kamling, ikut membersihkan selokan-selokan di depan rumah warga. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya kita wajib menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam acara-acara yang sudah ditentukan oleh negara. Wujud dari tanggung jawab itu bisa berupa pengabdian, pengorbanan. Karena tanggung jawab ini bersifat menyeluruh, maka semua menjadi bagian dari setiap manusia dibebani oleh tanggung jawab tersebut. Sedangkan menurut Sugeng Susanto, pertanggungjawaban sebuah kewajiban yang merupakan perhitungan atas apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah terjadi. Kewajiban ini memulihkan atau memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat untuk mengurangi kerugian yang telah kita perbuat dengan kesalahan-kesalahan kita tadi. Tujuan agar dibuatnya tanggung jawab ini apa? Ada 3, yaitu agar mengajarkan diri kita untuk tetap bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, agar tetap dihargai orang lain, dapat dipercaya orang lain, dan jarang melakukan kesalahan. Ada juga aspek-aspek dari tanggung jawab, yaitu kecerdasan, kecintaan dan kesukaan, dan keberanian. Maksudnya dari kesadaran itu apa? Bagaimana kita caranya menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kegiatan atau tugas dari guru atau dosen. Sedangkan kecintaan atau kesukaan, bagaimana kita suka akan melakukan tanggung jawab, ikhlas, kecintaan kita terhadap melakukan tanggung jawab, dan keberanian kita untuk melakukan tanggung jawab dari kesalahan yang sudah kita perbuat itu apa-apa saja. Ciri-ciri dari tanggung jawab itu melakukan tugas rutin, tidak meninggalkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya. Tanggung jawab menjelaskan apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, kita perjelas. Habis yang ketiga, tidak menyalahkan orang. Kita mempunyai kewajiban untuk diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita tidak dapat menyalahkan orang lain. Menepati janji, ketika kita melakukan sesuatu, berjanji sesuatu kepada seseorang, kita wajib menepati. Itulah bentuk dari salah satu tanggung jawab. Mengakui semua perbuatan juga merupakan salah satu dari ciri-ciri tanggung jawab. Kenapa begitu? Karena setiap perbuatan itu ada tanggung jawabnya.
dan tanggung jawab itu akan dipertanyakan. Dapat juga menjaga kehormatan orang lain. Yang terakhir, memiliki komitmen pada tugas agar tugasnya itu tidak lalai atau tidak tinggal-tinggal. Bisa jadi mungkin terdapat di sini terdapat dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Kewajiban terbatas yaitu kewajiban yang dibatasi oleh hukum, aturan adat maupun norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Ada kewajiban yang tidak diperbolehkan oleh adat, karena Indonesia ini merupakan kepulauan yang banyak memiliki adat atau beraneka ragam budaya. Jadi tidak semuanya kewajiban yang di adat A bisa digunakan di adat B. Sedangkan kewajiban yang tidak terbatas ini merupakan kewajiban yang didasari oleh nurani seperti keadilan dan kebijakan, yaitu memang kewajiban ini diadakan oleh negara yang dimana wajib kita melakukan, misalnya menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak. Karena kewajiban itu harus kita laksanakan, karena apa, jika tidak merugi dengan diri kita sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Saya akhiri video ini yang berjudul "Apa Arti Penting dari Tanggung Jawab?" Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okamabar 2020, Farmasi Mudah itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.